Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri setiap manusia, tapi kalau zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang telah kita miliki. Ya, zakat mal atau zakat harta itu kan gunanya untuk membersihkan harta kita, kayak gitu ya. Nah, zakat harta itu maksudnya juga misalnya nih kita memiliki harta yang tidak terpakai atau harta simpanan. Nah, itu jika sudah mencapai nisabnya atau ukurannya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Kalau tidak mencapai nisabnya maka tidak perlu untuk zakat. Misalnya nih, saya punya uang 100.000 yang tidak terpakai atau itu uang tabungan saya gitu. Tapi karena 100.000 ini belum mencapai nisabnya, maka saya tidak perlu untuk menzakati dari harta 100.000 saya tadi, kayak gitu. Nah, seberapa besar sih nisabnya dari zakat mal akan diterangkan di slide berikutnya ya. Kita lihat. Kemudian zakat mal itu dapat dibedakan menjadi 4 macam. Nah, ini yang pertama ada zakatun nukut atau zakat harta kekayaan. Kemudian ada zakat tijaroh, zakat barang dagang atau perniagaan. Kemudian tuh ada zakatul an'am. Ada zakat binatang ternak. Binatang ternak itu seperti unta, sapi, domba, kayak gitu, kambing. Nah, kemudian ada zakatul ziro'ah atau zakat pertanian dan perkebunan. Mohon maaf ya, ini yang di dalam kurungnya zakatun nukut masih typo. Ya, intinya itu zakatul ziro'ah. Jadi sekali lagi zakat mal itu dapat dibedakan menjadi 4. Ini ya ada zakatun nukut, zakatul tijaro, zakatul an'am, dan zakatul ziro'ah. Selanjutnya ada macam-macam zakat mal. Macam-macam zakat mal ini terdapat 6. Yang pertama itu ada zakat emas, perak, dan mata uang. Nah, zakat emas, perak, dan mata uang ini dapat kita kelompokkan di zakatun nukut. Nah, kemudian yang kedua ada zakat harta perniagaan. Kalau zakat harta perniagaan itu bisa masuk ke zakatut tijaroh atau zakat barang dagang. Selanjutnya yang ketiga zakat binatang ternak. Nah, macam zakat binatang ternak ini bisa masuk ke zakatul an'am ya. Bisa disebut zakatul an'am juga. Terus yang keempat itu ada zakat hasil bumi. Kalau zakat hasil bumi itu masuk di zakatuz ziro'ah. Zakat pertanian dan perkebunan ini ya. Kemudian yang kelima ada zakat barang tambang dan barang temuan. Kalau barang tambang dan barang temuan ini masuk di zakatun nukut, zakat harta kekayaan. Selanjutnya yang terakhir ada zakat profesi. Nah, zakat profesi juga masuk ke zakatun nukut, harta kekayaan. Gitu. Nah, yang ini bisa kalian catat, zakatun nukut itu bisa terdiri dari zakat emas, perak, dan mata uang, kemudian dari zakat barang tambang dan barang temuan, serta zakat profesi. Kemudian kalau zakatut tijaroh ini bisa kita sebut juga di sini zakat harta perniagaan. Kemudian zakatul an'am, zakat binatang ternak, sama ya.
Kemudian zakatuz zira'ah ini adalah zakat hasil bumi. Slide selanjutnya ada zakat emas, perak, dan mata uang. Nah, saya jelaskan satu persatu bagaimana syaratnya zakat emas, zakat perak, dan mata uang ini, kemudian berapa nisabnya, dan apa aja pendapat para ulama tentang zakat emas dan perak ini, kayak gitu. Oke, kita mulai dari ini emas ya. Emas dan perak itu wajib sampai nisabnya dan masanya setahun. Jadi emas dan perak itu wajib sampai ke ukurannya. Nah ya, kemudian emas dan perak yang kita simpan satu nisab ini atau seukuran ini harus masanya itu setahun. Jadi kalau misalnya yang kita punya ini, harta simpanan ini, masanya masih 1 bulan, nah berarti itu masih belum kena untuk zakat kayak gitu. Tapi kalau dia udah 1 tahun, berarti dia wajib untuk zakat. Nah ini adalah nisab emas. Nisab emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Karena 1 dinar adalah 4,25 gram emas. Jadi 4,25 gram dikali 20 itu adalah 85 gram emas ya. Ya, sekali lagi, nisab emas adalah 85 gram. Jadi kalau kalian punya emas yang tidak terpakai sebanyak 85 gram, maka wajib untuk dizakati ya. Kalau punya 85 gram emas dan masanya setahun, maka wajib untuk dizakati. Selanjutnya, nisab perak. Nisab perak adalah 200 dinar. 200 dinar sama dengan 595 gram perak. Karena 1 dinar adalah 2,975 gram perak. Berarti kalau kalian punya perak yang beratnya 595 gram dan simpanan itu sudah 1 tahun, berarti wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, berapa sih zakat yang perlu dikeluarkan? Yaitu 2,5%. Kemudian pendapat para ulama. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, jika emas atau perak itu dijadikan sebuah perhiasan bukan batangan, tetap wajib untuk dizakati. Ya, kalau sudah mencapai nisab dan setahun gitu. Menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau menurut Imam Malik, jika perhiasan emas atau perak itu dipakai, maka tidak wajib dizakati. Jadi kalau emas atau perak tadi dijadikan perhiasan, kemudian semuanya itu dipakai, misal saya punya perhiasan emas 85 gram. Tapi 85 gram ini semuanya saya pakai nih di tubuh, di leher, di tangan, di kaki-kaki kayak gitu, semuanya saya pakai nih. Pokoknya seluruh tubuh penuh dengan emas gitu ya. Nah, kalau menurut Imam Malik itu tidak wajib dizakati. Tapi kalau 85 gram emas ini, perhiasan 85 gram emas ini saya letakkan gitu aja tanpa dipakai, saya letakkan di brankas misalnya, nah itu baru wajib untuk dizakati 2,5%-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, perhiasan emas itu tidak wajib dizakati. Berarti kalau yang wajib dizakati itu hanya emas batangan. Kalau sudah dijadikan perhiasan, maka tidak wajib untuk dizakati. Selanjutnya ada syarat wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat yang pertama itu adalah pemiliknya orang Islam. Ya, tentu saja wajib orang Islam ya. Kemudian pemiliknya merdeka. Maksudnya merdeka itu adalah bukan budak. Jadi budak di masa lalu itu ya, masanya Nabi.
Namanya budak itu adalah kayak pembantu gitu, pembantu. Nah, pembantu ini atau budak itu adalah milik dari majikannya seutuhnya. Bukan pembantu seperti masa sekarang ya. Nah, zaman dulu itu masih ada namanya kayak gitu, sistem perbudakan. Kalau budak ini sudah miliknya apa namanya majikannya, itu sama seperti harta. Dia bisa seenaknya disuruh, seenaknya dipekerjakan kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini tidak ada lagi namanya budak. Jadi semua orang itu adalah orang yang merdeka. Gitu ya. Selanjutnya milik sendiri. Jadi kalau misalkan kita 85 gram emas ini, 50 gram emasnya milik kita, sisanya milik adik kita. Nah, itu berarti belum wajib untuk menzakatinya. Selanjutnya mencapai 1 nisab ya, mencapai 1 tahun ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dari zakat emas, perak, dan mata uang ini, silakan tanya di kolom komentar ya. Selanjutnya ada zakat binatang ternak. Nah, sebelum masuk ke zakat binatang ternak, jadi saya ingin memberitahu bahwa hari ini kita akan membahas 2 macam zakat saja, yaitu zakat emas, perak, dan mata uang, serta zakat binatang ternak. Untuk zakat perniagaan, zakat hasil bumi, zakat barang tambang, temuan, dan profesi itu akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Karena itu agak rumit pembahasannya gitu. Menurut saya yang paling gampang itu ya 2 ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar paham sama 2 macam zakat yang ini agar 4 macam zakat berikutnya kalian lebih mudah untuk memahaminya seperti itu ya. Ya, lanjut ke zakat binatang ternak. Zakat binatang ternak ini juga memiliki syarat wajib zakatnya. Yang pertama itu adalah pemiliknya orang Islam. Kemudian pemiliknya merdeka, berarti bukan budak ya. Terus milik sendiri. Ya, jadi binatang ternak itu emang milik dia sendiri, bukan hasil ngutang atau pinjam tetangga kayak gitu. Kemudian mencapai 1 nisab, mencapai sehaul, setahun. Kemudian makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput yang dibeli. Maksudnya, jadi makannya tuh intinya gratis gitu. Entah itu dia ngerumput, pengembalanya ini ngerumput, kemudian dikasihkan di kandangnya binatang ternak, atau binatang ternak itu dilepas ke rumputan kayak gitu. Jadi intinya bukan rumput yang dibeli, ya. Nah, selanjutnya ada binatang tidak dipekerjakan seperti sebagai angkutan. Jadi binatang ternak itu udah diem aja gitu di kandangnya. Tidak dipekerjakan untuk ngangkat-ngangkat apa kayak gitu, tidak gitu ya. Kemudian nisabnya itu ada berapa aja? Kita mulai dari nisab dan zakatnya unta. Nah, kalian bisa lihat juga di LKS kalian jika ini kurang jelas. Di sini kalau kita memiliki unta sebanyak 15 sampai 19 unta, maka kita wajib untuk menzakati. Apa yang harus kita zakati, yaitu 3 ekor kambing yang usianya 2 tahun lebih. Ya, sekali lagi. Jadi kalau kalian punya 15 unta nih, kalian wajib untuk menzakatinya sebanyak 3 ekor kambing yang usianya 2 tahun lebih. Ya, 15 sampai 19 ekor unta ini harus kita miliki selama 1 tahun dan tidak dipekerjakan. Misalkan nih, kalau kita punya unta 15, ya, ternyata tahun ke-11 mati 1. Nah, berarti kan belum genap nih 15 unta dalam 1 tahun. Berarti di tahun 12 untanya kan sisa 14. Berarti kita tidak wajib untuk menzakati. Ya, tidak wajib untuk mengeluarkan 3 ekor kambing. Jadi pokoknya unta yang kita miliki itu harus 15 ke atas. Ya, paham ya? Ya, yang bawah-bawahnya ini bisa kalian baca sendiri. Jadi cara baca tabelnya, kalau kita memiliki 20 unta sampai 24 unta, maka yang wajib
kita zakati adalah 4 ekor kambing dengan usia 2 tahun lebih. Selanjutnya ada 25, jika kita memiliki 25 sampai 35 unta, maka kita perlu menzakati 1 ekor unta. Yang mana unta tersebut adalah unta betina yang umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Kalau tidak ada, boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Gitu. Dan seterusnya gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya ada zakat sapi atau kerbau. Nah, jadi zakat sapi atau kerbau ini sama gitu. Nah, misalkan kita punya 30 sampai 39 kambing sapi atau kerbau, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor sapi atau kerbau yang usianya 1 tahun lebih. Kemudian kalau nisabnya zakat kambing itu adalah 40 ke atas. Jadi kalau kita memiliki 40 sampai 120 kambing, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing atau domba betina yang umurnya 2 tahun lebih. Jadi zakat kambing dan biri-biri ini sama. Ya, sekali lagi kalau zakat sapi itu sama dengan kerbau, kalau zakat kambing itu sama dengan biri-biri. Ya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau kalian perlu mencatat ini, silahkan dicatat. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Syukron alaihi timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.